Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradeni Surya. Saya merupakan mahasiswi Universitas Esa Unggul angkatan tahun 2019, jurusan Bioteknologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tape ketan hitam, mulai dari cara pembuatannya hingga hasilnya. Apa itu tape ketan hitam? Tape ketan hitam merupakan makanan tradisional Indonesia yang merupakan makanan hasil dari fermentasi beras ketan hitam. Nah, tape ketan ini memiliki rasa yang manis, aroma yang menyenangkan, bertekstur lunak dan berair. Tape ketan hitam ini diperoleh dengan cara fermentasi beras ketan hitam dengan ragi tape. Nah, di dalam ragi tape tersebut mengandung mikroba jenis komir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, tape ketan hitam ini kebanyakan dikonsumsi atau dimakan bersamaan dengan lemang, es lilin, es krim, atau makanan lainnya. Lalu ada manfaat tape ketan hitam. Yang pertama itu menurunkan kolesterol tubuh. Manfaat tape ketan ini yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh yang diperoleh dari adanya asam laktat yang terkandung di dalamnya. Lalu yang kedua, mengatasi anemia, karena di dalam tape ketan tadi mengandung zat besi yang berperan dalam pembentukan sel darah merah atau eritrosit, sehingga tubuh kembali tercukupi sel darah merahnya yang terhindar dari anemia. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Karena tape ketan hitam ini mengandung asam laktat yang dipercaya dapat menguatkan imun, sehingga tubuh tidak mudah terinfeksi oleh virus dan lebih sehat. Lalu yang keempat, melancarkan sistem pencernaan. Nah, selain dari kandungan asam laktat dan zat besi, manfaat tape ketan hitam didapat karena adanya serat. Nah, kandungan serat alami ini baik untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Yang pertama itu kita siapkan alat dan bahan. Untuk alat-alatnya itu kita bisa menggunakan kompor, panci, lalu sendok masak, dan tempat penyimpanan. Lalu untuk bahan-bahannya itu ada tape atau ada beras ketan hitam, lalu ada gula, ada ragi, dan air. Nah, kemudian yang pertama itu kita cuci terlebih dahulu beras ketan hitamnya sebanyak 2 hingga 3 kali. Lalu direndam kurang lebih selama 1 hingga 2 jam. Nah, setelah itu beras ketan hitam tadi direbus hingga masak. Jika sudah masak, didinginkan. Lalu hancurkan ragi dan gula. Kemudian ragi dan gula tersebut dicampurkan menjadi satu. Lalu taburi ragi dan gula tadi pada wadah yang akan digunakan. Lalu masukkan tape ketan hitam tadi dan diaduk perlahan hingga ragi tersebut rata. Lalu setelah dimasukkan ke wadah yang tertutup tadi, kita simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari agar proses fermentasinya itu berlangsung secara berhasil. Lalu ada analisis SWOT-nya. Analisis SWOT yang pertama itu adalah strength-nya, yaitu bahan bakunya ini mudah dijumpai di pasaran, terus bahan bakunya itu juga mudah untuk ditanam, lalu ada banyak kandungan gizinya, dan dia itu juga memiliki khasiat untuk tubuh, dan potensi bahan bakunya ini jika ditinjau akan lebih singkat dibandingkan dengan beras biasa lainnya. Dan produk olahan ini juga banyak disukai oleh masyarakat. Lalu untuk weakness-nya atau ketahanannya itu, dia sulit untuk diolah karena bahan bakunya ini mengandung banyak amilosa yang membuat dia itu lengket. Lalu proses pengolahannya menyebabkan berat yang tadinya di awal itu seharusnya segini menjadi berbeda karena dia itu mengalami penyusutan. Lalu ada opportunities-nya yang mana dia itu memiliki
pangsa pasar yang cukup baik di masyarakat. Lalu ada treats, yang mana produk ini juga belum cukup dikenal di kalangan masyarakat, dan ada beberapa produk yang sama dari pesaing lainnya, dan distribusinya juga belum merata di seluruh daerah yang ada. Lalu ada merek dagang. Nah, untuk merek dagang ini, saya namakan Taketam, atau singkatan dari tape ketan hitam. Nah, untuk kemasannya ini saya menggunakan, tin wall container karena menghindari penggunaan plastik. Nah, jadi saya menggunakan kontainer ini. Lalu desain packaging-nya ini, seperti yang kita lihat, ada di sini. Lalu review rasa dari panelis. Untuk penilaian dari yang A, untuk penilaian rasanya itu nilainya 4, aroma wangi nilainya 5, teksturnya itu nilainya 4, dan penampilan nilainya 4. Lalu penilaian dari B, rasanya itu 4,5, wanginya itu 4, teksturnya juga 4, penampilannya juga 4. Lalu penilaian dari C, aroma wangi itu ada dikasih 5, lalu rasanya itu dikasih 4,5, teksturnya 4,5, dan penampilannya itu cukup bagus, yaitu 4,7. Lalu penilaian dari D, penampilannya itu 4,7, aromanya itu 4, rasanya 4,3, dan teksturnya nilainya 4. Lalu penilaian dari E, rasanya itu 4,5, aromanya 4,8, teksturnya 4,4, dan penampilannya 4,6. Lalu ada kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa kita tarik ini, pembuatan tape ketan hitam merupakan proses fermentasi yang sangat dikenal di Indonesia. Dan proses fermentasi ini menghasilkan senyawa yang sangat berguna. Nah, pada proses pembuatan tape ketan ini dilakukan berbagai tahapan yang dimulai dari pencucian, perendaman, perebusan, penambahan ragi, hingga penyimpanan. Dan penyimpanan ini ada baiknya dilakukan pada ruangan yang tertutup atau gelap supaya menghasilkan tape ketan hitam dengan kualitas yang terbaik. Lalu ada pun saran saya, di sini sebaiknya kita sebagai para pemuda dibekali ilmu pengetahuan yang cukup supaya kita itu dapat menerapkan dalam kehidupan masing-masing. Lalu kita sebagai masyarakat juga ada baiknya menyambut fermentasi ini dengan baik sehingga kita bisa merasakan manfaatnya sendiri. Dan saya juga mengharapkan agar pembuatan tape ketan hitam ini selanjutnya dapat lebih baik lagi, dan saya juga dapat lebih rinci lagi mempersiapkan bahan-bahannya. Sekian, terima kasih presentasi saya. Jangan lupa untuk di-like dan di-komen, dan nanti saya akan menambahkan video pembuatan tape ketan hitam tersebut di akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kita rendam ketan hitam terlebih dahulu, kurang lebih selama 1 atau 2 jam. Lalu cuci beras ketan hitam tersebut bisa 2 sampai 3 kali bilasannya. Lalu rebus ketan hitam kurang lebih hingga sampai masak. Lalu setelah itu nanti akan didiamkan. Jika sudah masak, sudah direbus, lalu tiriskan beras ketan hitam. Setelah itu dibiarkan hingga dia dingin. Lalu berikan ragi-ragi di atasnya. Dan tambahkan lagi ketan hitam. Dan aduk kembali hingga merata.
lakukan ini berulang hingga ketan habis dan juga raginya habis. Jika sudah diberikan ragi tadi, kita bisa meratakan ketan hitamnya. Jika sudah selesai, lalu kita tutup hingga rapat dan diamkan atau fermentasikan selama 2 hingga 3 hari. Simpan di tempat yang sekiranya tertutup. Kita tunggu hasilnya. Ini adalah hasil dari fermentasi tape ketan hitam yang telah didiamkan selama kurang lebih 2 atau 3 hari. Nah, bisa kita lihat ya, dia udah berair, menandakan kalau fermentasinya itu telah jadi.